Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Alhamdulillah, walaupun hujan ya, selagi masih diberi kesempatan ya, masih diberi kesehatan, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Di musim-musim seperti ini memang ya kita harus berusaha ya agar tetap fit ya, agar tetap apa? Sehat walafiat. Ya, berdoa semoga diberi anugerah ya, diberi keselamatan, diberi kesejahteraan, keberuntungan ya, dunia dan akhirat ya. Bisa sambil kita mulai, mau ada pemanasan atau langsung ke kitab? Pemanasannya apa? Ya. Jadi sebentar lagi menjelang Ramadan ya. Jadi nanti malam insya Allah nisfu Sya'ban ya. Ya. Dulu itu Siti Aisyah pernah kehilangan Nabi Muhammad SAW karena malam-malam dicari nggak ada. Ternyata ketemunya Nabi sedang sujud ya, lama sekali ya. Setelah bangun, setelah selesai, ternyata bertepatan dengan apa? Nisfu Sya'ban. Jadi memang ada hadisnya ya, ada keterangan bahwa orang yang menghidupkan malam ya, diantaranya malam nisfu Sya'ban, berarti 15 Sya'ban ya, itu nanti hatinya akan hidup ketika hati-hati yang lain mati ya. Jadi pada nisfu Sya'ban itu banyak doa-doa dikabulkan ya. Banyak orang-orang yang diampuni. Jadi nisfu Sya'ban itu bertepatan dengan perpindahan kembali menghadap kiblat ya. Kan asalnya di Ka'bah ya, kemudian pernah dipindah ke Masjidil Aqsa ya. Kemudian karena Nabi Muhammad itu ingin sekali kembali lagi ke Ka'bah, kembali menghadap ke Masjidil Haram ya, itu karena di samping kerinduan Nabi kepada Baitullah ya, kerinduan Nabi kepada menghadap kiblat seperti semula ya. Ya, di samping itu orang-orang Yahudi memperolok-olok ya, wah umat Islam sekarang menghadap ke Baitul Maqdis ya, menghadap ke apa yang telah mereka agung-agungkan ya, Baitul Maqdis ya, orang-orang Yahudi. Dan kemudian Allah itu mengetahui isi hati Nabi dan memperkenankan ya, mengabulkan apa? Hasrat ingin kembali menghadap Masjidil Haram, Ka'bah. Nah, itu terjadi tanggal 15 Sya'ban ya, nisfu Sya'ban. Nah itu waktu itu sholat duhur ya. Jadi yang 2 rakaat menghadap Baitul Maqdis,
yang 2 rakaat menghadap Baitullah Ka'bah ya. Nah, makanya saat sholat itu ya, saat turun perintah untuk menghadap Masjidil Haram ya, itu terus masjidnya apa? Dikenal dengan apa? Masjid Kiblatain ya. Jadi masjid di situ saat turun perintah apa? Menghadap kiblat. Jadi dari kiblat Baitul Maqdis ke kiblat Baitullah ya, Masjidil Haram. Ada apa dengan nisfu Sya'ban lagi? Penentuan ya orang-orang yang jatah mati dalam setahun ya. Ya. Dan di situ disebutkan pula ada takdir-takdir ya. Takdir-takdir yang mungkin untuk dirubah ya. Takdir-takdir yang mungkin untuk kembali direvisi ya. Yaitu pada nisfu Sya'ban itu ya. Jadi nisfu Sya'ban itu 15 Sya'ban, malamnya dianjurkan untuk beribadah, siangnya juga beribadah ya. Kalau malam berarti qiyamul lail ya. Kalau siang berarti apa? Syamun nahar. Bengine jungkung ibadah, awane poso ya. Itu sunah ya. Jadi kalau malamnya untuk ibadah ya biasanya Yasin 3 kali itu ya pada maghrib ya, dan ada wiridan-wiridan yang lain itu ya. Nah, kalau Nabi Muhammad itu puasa sunnah yang terbanyak itu pada bulan Sya'ban ya, karena amal ibadah dilaporkan kepada Allah setiap tahun itu pada bulan Sya'ban. Nah, Nabi itu suka kalau waktu pelaporan amal itu dibuat puasa ya. Seperti kalau mingguan itu Senin dan Kamis ya, itu kan laporan mingguan, makanya Nabi puasa ya. Di Senin Kamis Nabi suka puasa ya. Nah, kalau setelah tanggal 16 Sya'ban, 16 sampai akhir Sya'ban itu malah haram untuk puasa kecuali disambung dengan hari sebelumnya atau sesuai dengan kebiasaan puasanya ya, atau puasa qadha wajib maupun sunnah ya, itu baru boleh ya. Jadi paham ya. Nah, biasanya istri-istri Rasul itu diingatkan ya untuk mengqadha puasa ya, yang kalau perempuan itu kan ada M-nya ya, ada tanggal merahnya ya. Kalau saat menstruasi itu kan yang wajib diqadha puasa, sholat nggak wajib diqadha ya. Secara umum seperti itu. Jadi kadang-kadang sejak Aisyah itu kalau mengqadha puasa Ramadan itu sudah mepet kayak gini ya, bulan Sya'ban ya, baru menyempurnakan yang belum diqadha ya. Jadi mengenai sholat sunnah, itu memang kalau secara nama sholat sunnah nisfu Sya'ban memang nggak ada ya. Tapi kalau sholat sunnah biasa, sholat sunnah mutlak yang bertepatan dengan nisfu Sya'ban, itu memang dianjurkan ya, dianjurkan. Jadi jangan salah paham ya. Seperti sholat Lailatul Qadar ya nggak ada ya. Tapi sholat sunnah yang nanti untuk menjaring Lailatul Qadar itu memang dianjurkan ya. Jadi jangan salah paham ya. Jadi orang-orang kadang memusuhi orang-orang yang melakukan sholat-sholat sunnah seperti ini ya. Sholat-sholat sunnah pada hari-hari istimewa ya. Tuh, padahal untuk fardhailul amal itu tidak masalah ya. Untuk fardhailul amal melaksanakan hadis ya, walaupun dhaif apalagi sahih ya, itu sangat dianjurkan ya. Ya, kalau hadis dhaif itu tingkatan ya, tingkatan.
Yang paling ngeri itu kan yang palsu, yang maudhu. Ya. Tapi selagi tidak palsu, selagi tidak maudhu, itu kan tetap sabda Rasul ya. Jadi yang menentukan klasifikasi sahih hasan dhaif itu kan para ulama ya. Jadi mereka manusia ya. Jadi mereka pun tetap menyatakan ya, para ulama ahli hadis pun tetap menyatakan apa? Jadi seandainya ada hadis sahih pun ya tetap harus berhati-hati ya. Mbok tiba dhaif ya. Sebaliknya hadis dhaif pun ya tetap berhati-hati ya. Mbok menawa ternyata sahih. Karena yang menentukan jarh wa ta'dil itu apa? Juga manusia ya, manusia. Jadi kembali kepada Rasulullah yang bersabda ya, mengenai yang menyampaikan itu urusan lain ya. Yang penting isinya ya, matan hadisnya itu kan tetap sabda Rasulullah ya. Jadi saya sampaikan seperti ini, paham ya? Jadi hadis dhaif pun itu lebih kuat daripada perkataan seorang ahli sekalipun ya, seorang ulama sekalipun ya. Jadi hadis dhaif itu tetap lebih kuat ya daripada sekedar apa? Ucapan bahkan seorang wali pun ya. Ya. Jadi yang penting kita terimalah ya, kita terima. Jadi kalau ada hadis dhaif itu selagi ada dalil pendukung atau berada di bawah naungan hadis yang sahih itu bisa kuat ya. Dan hadis dhaif yang tidak berkenaan dengan tauhid ya, itu pun tidak apa-apa ya, diamalkan tidak masalah. Ya. Kita lanjutkan halaman 46 bawahnya. Wa qala ladawu sapa al-khalalu sakhalal akhbaro ala khabar na ing kita sapa Muhammadun Pak Muhammad ibnu Aliin kang dadi putrane Pak Ali, ibnu Ja'farin kang dadi putrane Pak Ja'far. Syekh Khalal berkata, telah menghabarkan kepada kami Syekh Muhammad bin Ali bin Ja'far anna Ya'qub ing sak temene Pak Ya'qub ibna Bakhtana kang dari putrane Pak Bakhtan iku haddatsa nyeritakake supaya Ya'qub hum ing Muhammad bin Ali bin Ja'far. Jadi Ya'qub bin Bakhtan menceritakan kepada Muhammad bin Ali bin Ja'far. Qala ngendika supaya Ya'qub suila ditakoni sapa Ahmadu Syekh Ahmad anin nurati saking kapur wal hijamati lan cantuk yaumas sabti dalam dina Sabtu wa yaumal arbi'i lan dina Rebu. Ini ada Syekh Ahmad ya, di Imam Ahmad ini ditanya tentang perihal kapur dan bekam. Jadi menggunakan kapur gamping itu loh dan bekam ya pada hari Sabtu dan Rebu. Bagaimana? Fakariha mempersengit sapa Ahmad ing nuruh kalih hijamah niku. Qala lan dika sapa Ahmad balagha tumeka ni ing ingsun ar-rajulin saking lanang apa annahu satemene rajul iku tanawwara mlonyohake kapur sapa rajul, mlonyohake kapur sapa rajul wahtajama lan cantuk sapa rajul. Jadi Syekh Ahmad ya ini ditanya tentang penggunaan kapur
dan bekam. Jadi kapur untuk cara Jawa ini ngelonyoy awak ya. Jadi kapur untuk dibalurkan ke tubuh ya, untuk pengobatan. Dan hijamah ya, hijamah itu berarti bekam. Bagaimana kalau dilaksanakan pada hari Sabtu dan Rabu dan Sya'amat tidak menyukainya ya, artinya memakruhkannya. Karena beliau mengatakan dulu ada seorang laki-laki yang menggunakan kapur ya, gamping nih loh, dan bekam ya pada hari Rabu, terus apa? Terus terkena malapetaka ya, terkena apa? Terkena bahaya. Bahayanya apa ini? Yakni ngersakake sapa Ahmad yaumal arbi'a ing dalem dina Rebo. Fa asaba nuling ngenani hu ing rajul apa albarasu loro belang. Jadi bahaya yang timbul ya itu adalah belang ya, belang. Jadi kulitnya memutih. Kulitnya kalau belang itu berarti apa? Tidak ada aliran darah di situ ya. Ya, cara Jawa ini belang pelongko ya. Jadi ada hari-hari tertentu yang dijauhi ya untuk melaksanakan apa? Ritual pengobatan tertentu ya. Fakultu nuli matur ingsun lahu maring rajul ka'annahu kaya sakmene rajul iku tahawana gegampang sapa rajul bil hadis kelawan hadis qala dawuh ya sapa rajul atau matur sapa rajul na'am inggih leres ya, leres. Jadi orang tersebut karena dia itu seakan-akan meremehkan hadis ya, dia menyepelekan sabda Rasul ya, Rasulullah pernah mengatakan bahwa menghindari hari-hari tersebut ya, hari Rabu, hari Sabtu sebaiknya tidak untuk berbekam ya. Nah, dia karena tidak menganggap itu sebuah hadis ya, atau dia mengenyampingkan bahwa itu sabda Rasul, akhirnya dia apa? Terkena afatnya, terkena balaknya, yaitu terjadi apa? Belang-belang di tubuhnya. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi memang wis pokoknya percaya ya nak dawuh Kanjeng Nabi ngono wae ya. Ya. Jadi begini. Dulu Ihya-nya Imam Ghazali kan pernah dipermasalahkan ya. Kitab Ihya Ulumuddin itu kan ada orang yang tidak percaya. Itu hadisnya dhaif ya. Itu apa ya? Jadi seakan-akan tidak percaya ya. Tidak kuat dalilnya dan sebagainya ya. Terus orangnya itu sampai didatangi Rasul ya, lewat mimpi, terus diperingatkan, apa kamu tidak tahu di situ qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi sekali lagi yang menentukan status hadis itu kan manusia ya, manusia. Jadi mengenai isinya kan tetap sabda Rasulullah ya. Jadi lebih baik berhati-hati gitu ya. Ya, dulu malah sampai ada yang ingin membakar Ihya ya. Sampai ada yang melarang jangan sampai mempelajari Ihya. Tapi orang-orang itu mendapat afat ya, mendapat balak ya. Ada langsung mati mendadak ada ya. Jadi karena ya cara Jawa ini kualat ya. Jadi pernah ya dalam satu mimpi ya,
Jadi Imam Ghazali itu kan punya kitab yang fenomenal ya, Ihya itu ya. Itu pernah diteliti oleh Rasulullah awal sampai akhir ya, dalam mimpi itu ya. Dan Rasul tidak mempermasalahkan isinya ya. Artinya tidak mengapa ya. Wa fi kitabin tambah atau satunya? Tambah sedikit ya. Ini idhofah wa fi kitabil afrad lan ing dalam kitab al-afrad lid Daraqutni kedua Imam Daraqutni min haditsi Nafi' sangking hadise Nafi' qala kita sapa Nafi' qala matur li maring ingsun sapa Abdullah bin Umar, Abdullah putrane Umar ya. Tabayyagha ubah-ubah bi kelawan ingsun apa adamu getih. Jadi Imam Daraqutni ya. Ini dalam kitabnya Al-Afrad ada hadis dari Imam Nafi' ya. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini mengatakan ada darah yang bergejolak ya. Kemudian diperintahkan untuk apa? Berbekam. Fadri mongko amreho siro li maring ingsun hijaman ini ana mawon digawe hujjaman ngoten ya. Tukang cantuk, tukang cantuk. Di hujjam alat wazan fu'al ya. Wala yakun lan ora ana sapa hujjam iku sabiyan bocah cilik, wala syaikhan lan ora wong tuwa. Kabiron kang banget tuwane. Jadi setelah diperintahkan mencari tukang bekam ya, tukang bekam ini orang yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua ya, dia semedeng ya, sedengan. Nah ini mau satu ingsun, aku sampai untuk kurung sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku hale dawuh sapa Rasul al-hijamatu utawi cantuk iku tazidu nambahi apa hijamah al-hafidha ing wong kang apal apane hifdzan apalane wal aqilalan wong kang duweni akal apane akalan akale. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini mengatakan aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bekam itu bisa menambah hafalan orang yang hafal, bisa menambah cerdas orang yang berakal. Ya, jadi bekam itu punya manfaat banyak sekali ya, di samping menyembuhkan penyakit, mencegah penyakit. Nah, di sini ada faedah lain, bisa memperkuat hafalan ya, bisa apa? Mempertajam akal ya. Fahtajimu mongko candoo sira kabeh Bismillahi ing atase asmaul Allah taala. Di Rasul memerintahkan ya, maka berbekamlah kalian atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bekam itu tetap baik ya, baik. Jadi sekali lagi kalau ada ketentuan dari Allah, dari Rasulullah ya, berarti kita ikuti saja ya. Kalau tidak ada ketentuan lah, berarti kita ya hanya sekedar pengetahuan, nggak apa-apa lah ya, hanya sekedar pengetahuan.
Nah, sekarang orang kalau mempertanyakan ya, kadang orang kan memberi ijazah ya. Ijazah itu kadang-kadang dipersoalkan ya, didalile ya. Nabi kok nglakoni ya, sahabat kok ana sing nglakoni. Nah, jadi harus hati-hati ya. Jadi kalau dalam Qur'annya saja sudah jelas ya. Ilmu Allah yang tertulis itu kan lebih sedikit daripada yang tidak tertulis ya. Jadi seandainya lautan menjadi tinta, seandainya pohon-pohon dibuat untuk pena ya, untuk menulis, nanti semua sudah habis, masih banyak ilmu Allah yang belum tertulis ya. Ya. Jadi seperti kalau dalam hadis itu ya, kalau sahabat Abu Hurairah kemarin kan saya jelaskan bahwa periwayat hadis terbanyak ya untuk sahabat ya. Nah, sahabat Abu Hurairah itu mengatakan separuh sudah saya sampaikan semua, lah yang separuh ini tidak saya sampaikan semua ya, karena lebih banyak ya, lebih banyak ya. Jadi ada sebagian, nah ini yang harus disampaikan dan sudah disampaikan semua, dan ada sebagian lagi yang apa, tidak bisa disampaikan ya, karena ada banyak sekali ya, banyak sekali apa, hal-hal yang tidak memungkinkan ya. Dan kalau ijazah itu bisa jadi dari mimpi ya, mimpi mungkin ketemu Rasul ya, atau ketemu para sahabat, para wali bisa ya, atau lewat firasat ya, firasat, atau lewat kasyaf ya. Jadi dia bisa melihat ya tanpa tabir ya. Jadi terbuka untuknya apa? Tabir alam gaib ya, sehingga bisa tembus ya, tembus pandang, tembus pendengaran ya. Ya. Atau mungkin bisa dari ketemu Nabi Khidir, mungkin saja ya, mungkin saja ya. Ya, jadi jangan sedikit-sedikit dalil ya, sedikit-sedikit apa, mana Qur'annya, mana hadisnya. Jadi, ilmu Allah itu sangat luas ya. Sekali lagi kalau memang yang pakem itu Quran dan hadis itu yang pakem ya. Untuk yang lain itu juga kuat ya. Jadi tidak perlu diragukan, tidak perlu disangsikan. Kita lanjut. Al-Mawa'il. Halaman 17 ya. Hafalnya apa? Wa naf'il khawatir ya. Lan ngilangake pira-pira krentek. Wa tarkis siwa lan ninggal sakliyane Allah. Wa dawamil iftiqari lan langgengake butuh Allah. Jadi menghilangkan gejolak-gejolak jiwa ya, menghilangkan apa? Hasrat-hasrat hati ya, mungkin kekhawatiran-kekhawatiran ya, mungkin perasaan-perasaan yang mengganggu lah ya, yang tidak baik ya. Jadi hal-hal yang nanti membuat jauh dari Allah itu ditinggalkan ya. Terus meninggalkan selain Allah ya. Jadi kalau Allah itu berarti zat yang harus kita dekati ya, harus kita cintai, harus kita agungkan ya. Jadi Allah itu harus kita sembah ya, secara mutlak ya, secara menyeluruh ya.
Jadi kalau selain Allah itu berarti apa? Alam ya. Selain Allah itu makhluk. Jadi kita fokus kepada Allah ya. Yang lain itu berarti apa? Selain Allah ya. Kullu ma siwallahi alamun ya. Setiap yang selain Allah adalah alam. Di alam semesta ini itu berarti ya itu selain Allah ya. Jadi jangan sampai gagal fokus ya, jangan sampai apa? Salah fokus ya. Fokusnya harus kepada Allah Subhanahu wa taala ya, berusaha ya. Yaitu diperlukan guru pembimbing ya, diperlukan apa? Seorang masyayikh ya, seorang syekh ya, atau jamaknya masyayikh. Terus dawamil iftiqar, langgengi butuh marang Allah ya. Jadi harus senantiasa merasa butuh kepada Allah ya, tidak kepada yang lain ya. Jadi merasa fakir ya. Jadi amat sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang bisa punya perasaan seperti ini ya nanti akan bisa semakin dekat ya. Doanya juga mudah terkabul ya. Jadi keadaannya apa? Pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iltija ilan ngungsi ilallahi maring Allah azza halimul sapa Allah wa jalalan maha agung sapa Allah. Wal ikhlasilan ikhlas fi kulli halin ing dalam saben-saben tingkah. Di kita mengungsi ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan ya, meminta apa? Perlindungan. Kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi makhluk itu tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan apa-apa ya. Jadi hanya Allah yang punya segalanya ya. Dan ikhlas dalam segala hal ya, ikhlas dalam segala apapun ya. Ya, ngaji yo ikhlas ya. Ibadah apa wae yo ikhlas. Ikhlas itu murni ya. Murni itu ya untuk Allah ya, tidak untuk yang lain. Jadi dipersembahkan untuk Allah ya. Yang mendorong ya Allah ya, tidak yang lain. Tidak karena dorongan hawa nafsu, tidak karena apa? Hal-hal keduniawian atau keakhiratan sekalipun ya. Jadi nak ngibadah, nak nglakoni apa wae ora krana iming-iming nggih. Ya, tidak karena terpengaruh apa? Pujian ya, tidak terpengaruh apa? Balasan, pahala, tidak terpengaruh mungkin surga neraka dan sebagainya ya. Tambah sedikit faedah takhallaqa mongko nalikane gawe pakerti sapa al-muridu murid bihadil akhlaqi kelawan iki pira-pira pakerti ya taqarrabu mongko marek sapa muridnya biha kelawan hadhi ilallahi maring Allah taala wa rasulihi lan utusane Allah. Jadi jika seseorang yang menginginkan dekat kepada Allah dengan menggunakan akhlaknya ya, maka akan bisa dekat kepada Allah dan Rasulnya. Fatasulu mongko hasil lahu kedua murid apa sa'adatu bejo fitaraini ing dalam donya lan akhirat. Jadi kalau orang bisa berakhlak dengan akhlak yang baik, bisa dekat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia mendapatkan keberuntungan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya kira cukup, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.